Video ini khusus untuk ibu hamil kalau misalkan giginya kambuh di masa kehamilan. Jangan risau lagi dan jangan panik lagi, tenang saja. Kalau giginya kambuh, gimana caranya, solusinya supaya di saat minum obat tidak mengganggu janinnya? Gimana kalau sedang mengandung terus giginya sakit, Dok? Harusnya pada saat merencanakan kehamilan, untuk ibu-ibu baru merencanakan kehamilan, harusnya sebelum mengandung ya dibersihkan dulu karang giginya, sisa-sisa akar gigi yang nantinya rentan kumat itu dicabutin dulu. Gigi yang berlubangnya ditreatment dulu, entah itu dilakukan tambal langsung permanen atau perawatan saluran akar. Itu harusnya seperti itu. Kenapa? Supaya pada saat kehamilan kita tidak bingung lagi untuk obatnya apa, dan di saat kehamilan tidak ada kambuh-kambuhan masalah gigi lagi. Dan sejatinya kalau misalkan semua udah bersih juga, bersih dari karang gigi, bersih dari gigi berlubang, bersih dari sisa akar, bersih semua, terus usia mengandung, itu pasti akan tumbuh gingivitis gravidarum. Itu ciri khas dari ibu hamil. Ibu hamil dengan kenaikan hormon, maka akan terjadi gingivitis gravidarum. Gingivitis gravidarum itu gusinya mudah berdarah sebagai ciri khas untuk ibu hamil. Itu pasti terjadi. Solusinya apa, Dok? Kalau misalkan kita sudah sakit gigi, katanya tidak boleh obat asal-asalan. Yang ditakutkan nanti mengganggu janin. Betul. Nah, sekarang kalau misalkan ke dokter gigi hanya boleh di trimester kedua, yaitu bulan keempat, 5, 6. Dicatat ya, trimester kedua itu aman. Bila mana dilakukan pencabutan gigi, trimester kedua di bulan 4, 5, 6 kehamilan itu aman. Kalau di bulan 1, 2, 3 itu kurang aman karena yang ditakutkan malah kontraksi dari si janinnya tersebut. Justru di bulan terakhir pun di trimester ketiga malah takut juga untuk periksa gigi karena mempengaruhi takutnya berkontraksi sebelum waktunya tiba. Namun di video ini saya akan jelaskan kalau misalkan terjadi di usia trimester pertama sudah sakit cenut-cenut, artinya di bulan 1, bulan 2, dan bulan 3 obat yang bisa diberikan hanya paracetamol, dan itu tidak akan mempan. Kalau misalkan mau mempan, giginya mau sembuh, yaitu ke dokter gigi langsung, lalu dokter giginya akan membersihkan si kariesnya ini. Harus dibersihkan si kariesnya ini nih, hitam-hitamnya ini yang penyebab sakit. Lalu dokter gigi akan memberikan obat, perawatan saluran akar dengan kapas, lalu ditutup tambalan sementara seperti ini. Nah, tutup tambalan sementara seperti ini berfungsi untuk menutupi sensitivitas dari pulpa saraf gigi atau untuk menutup supaya terhindarnya dari infeksi yang masuk. Nah, itu treatmentnya langsung ke dokter gigi, lalu dibersihkan gigi hitam-hitamnya ini, terus ditutup tambalan sementara. Nah, setelah itu baru mempan minum paracetamol. Karena kalau misalkan obat apapun itu yang ditakutkannya, apalagi obat antibiotik, takut mempengaruhi janinnya. Dok, gimana kalau misalkan terjadi di trimester ketiga? Bisa nggak untuk dicabut gigi? Jawabannya bisa-bisa saja. Yang pasti harus rawat bersama. Spesialis obgyn atau spesialis kandungannya itu akan memberikan izin berupa kertas tertulis yang ditunjukkan kepada dokter gigi bahwa ibu ini boleh dicabut. Nah, itu namanya rawat bersama. Diberikan izin oleh dokter spesialis obgynnya. Lalu dokter gigi akan mencabut giginya, itu bisa saja, sah-sah saja. Harus rawat bersama karena yang mengetahui kondisi kandungannya itu adalah dokter obgyn, yang mengetahui kondisi gigi harus dicabutnya adalah dokter gigi. Harus rawat bersama. Kalau misalkan mulai dari sekarang sakit gigi yang nggak sembuh-sembuh, terus hanya diobatin obat warung, hanya diobatin obat apotek, tidak akan pernah sembuh. Ya,
Karena kita tidak tahu di dalam saraf giginya sudah terinfeksi apa belum. Semoga video ini bermanfaat untuk ibu hamil semua dan harapan saya tidak ada lagi drama-drama sulit makan gara-gara sakit gigi. Kenapa bahaya sekali kalau misalkan sulit makan untuk ibu hamil? Ya, gimana untuk nutrisi bayi di dalam kandungannya? Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dr. Gigi Wawan pamit. Ciao.